sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta minggu kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan itu berlangsung di kawasan alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Keduanya terlihat berbincang sambil mengayuh sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makan di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Usai bertemu Joko Widodo, AHY tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Jokowi dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Seperti diketahui, hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintahan kini kian dekat setelah memutuskan untuk mendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Padahal selama Jokowi menjabat, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan. Bahkan sempat pula AHY diisukan masuk kabinet. Sementara itu, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyatakan, pertemuan dengan Mas AHY membicarakan mulai hal-hal yang ringan-ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 45 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas AHY pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju tidak kali ini saja. Sebelumnya Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Keduanya terlihat makan malam di salah satu restoran di Jakarta. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan. Sontak pertemuan Jokowi dengan keempat ketum parpol ini menuai polemik. Benarkah manuver Jokowi ini menjadi kode bahwa dia resmi mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, dengan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi pertemuan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya Jokowi juga sempat bertemu dengan Ketua Umum partai politik lainnya yang juga partai pengusung Koalisi Indonesia Maju dengan Capres-Cawapresnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertemuan Joko Widodo ini menjadi tanda tanya besar. Benarkah dia sudah memihak? Dan benarkah Jokowi resmi mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Di antaranya adalah Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin, Anies Muhaimin. Lalu juga nanti akan bergabung melalui sambungan virtual ada Herzaki Mahendra Putra, jubir TKN Prabowo Gibran. Dan yang sudah bergabung juga di virtual ada Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud. Nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat pagi, Bapak-bapak. Pagi. Ya, saya sebenarnya yang punya hajat nih, Bang Zaki nih belum gabung nih. Saya tanya dulu ke Kang Maman. Kang Maman, tanggapan Anda setelah melihat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik lain. Ini apakah menurut Anda ini semakin menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa dia sudah berpihak ke pasangan 02? Iya, dari awal publik sudah melihat bahwa Presiden Jokowi memang memihak ke pasangan 02. Tetapi dari sisi etis kepemimpinan memang kelihatan sekali moralitas politiknya sudah tidak terlihat sebagai seorang pemimpin nasional. Karena kalaupun misalnya beliau di istana melihatkan ada regulasi yang tidak dilanggar oleh Presiden ketika kampanye, tetapi regulasi itu bisa dipahami dengan 3 langkah. Pertama, sebagai Presiden Jokowi harus cuti dulu. Yang kedua, Presiden kalau setelah cuti dia harus menjadi tim sukses untuk pasangan tersebut. Dan yang ketiga, harus tidak ada keterkaitan sama sekali dengan salah satunya capres atau cawapres, karena itu akan menumbuhkan kecurigaan tentang tebalnya nepotisme. Ini tentu menjadi sebuah presiden yang buruk untuk demokrasi Indonesia, di mana cawe-cawe seorang pemimpin nasional pada salah satu pasangan padahal seharusnya menjadi seorang wasit yang menjaga kualitas demokrasi, itu dilihatkan. Karena
legasi terpenting dari seorang Jokowi itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi dia harus menjaga kondisivitas, menjaga kualitas demokrasi, dan juga mengawal konstitusi. Tetapi dari sisi lain, saya ingin menegaskan kembali, kalau dari permainan catur, Mas Radi, ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahanannya kebobolan. Ini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, sehingga ini justru memacu kami di 01 untuk terus bisa meyakinkan publik bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi dengan meyakinkan visi misi kita bisa diimplementasikan demi mencapai Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas di 2045. Baik, kalau kata Kang Maman, ini kalau ibarat main catur sudah panik akan kalah begitu kira-kira ya Kang Maman, karena beberapa kali Presiden sudah kalau dibilang Kang Maman tadi cawe-cawe gitu untuk pemenangan Prabowo Gibran. Kalau dari Mas Awi tadi kalau kata Kang Maman ini panik. Mas Awi juga punya pandangan yang sama bahwa pasangan 02 yang sepertinya sudah terang-terangan didukung oleh Presiden Jokowi ini juga sudah mulai panik begitu dengan kondisi saat ini? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa 02 tidak percaya diri kalau tanpa endorser dari Joko Widodo. Artinya apa? Gembar-gembor bahwa target satu putaran didukung oleh prakondisi melalui hasil survei, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena kita tahu lembaga survei yang mempublish 50% lebih itu kan ya lembaga-lembaga survei yang kadang baru muncul. Tapi apapun itu sah-sah saja dilakukan karena Gibran itu anaknya Jokowi. Tidak ada di dunia ini orang tua rela melepaskan anaknya ke gelanggang, dibiarkan begitu saja. Anak saya aja ikut lomba 17-an tiap tahun itu, saya deg-degan juga gitu. Jangan kalau kalah gimana, apalagi ini ikut kontestasi di tingkat nasional, yakni urusan pilpres. Nah, kemudian kalaupun Presiden Jokowi hari ini berkomunikasi dengan partai politik, pimpinan partai politik itu hal yang biasa saja. Dan kebetulan yang diajak komunikasi itu yang ditemui dalam beberapa hari belakangan adalah partai pendukung 02, partai pendukung Prabowo Gibran. Karena tidak ada lain selain mengendorse dengan hadir Jokowi, ya kita kan orang politik, maksud dan tujuan bisa dampak dari Jokowi, tapi rakyat ini pandai gitu. Apa yang bisa atau gaya kepemimpinannya sama dengan Jokowi dan siapa yang dibuat itu tahu semua. Kami ya biasa saja, tapi bukan sebelah dari oleh Presiden. Cuman saya hari ini dari kita lihat apakah di kampanye 02 menunjukkan keberpihakannya secara terang benderang gitu. Ada kan baru sinyal-sinyal meskipun dia tidak terang benderang kan baca gitu. Nah, yang kita antisipasi jangan sampai institusi kepresidenan digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau sebagai pribadi, ya Pak Jokowi punya hak untuk berpolitik. Gitu. Oke, ini kalau saya lihat pernyataannya Mas Awi, Kang Maman, kayaknya gerakan salam 4 jari akan terwujud kalau memang ada dua putaran nih kayaknya nih. Udah siap bergabung sepertinya. Tapi begini, kalau kita mau bicara fair begitu ya, mau bicara jujur begitu, mau bicara fakta yang terjadi realitas di lapangan. Nah, kira-kira saya ke Kang Maman dulu. Sepakat nggak kalau misalnya memang pengaruh seorang Presiden Joko Widodo saat ini masih sangat tinggi kepada masing-masing kontestan, terutama ya memang kalau kita lihat sepertinya dikait-kaitkannya dengan pasangan 02 begitu. Masih sangat tinggikah pengaruh Presiden Jokowi, Mas Kang Maman? Iya, saya kebetulan terus berputar ya, terutama di wilayah Jawa Barat.
kami adalah pendukung 2 periode Presiden Jokowi dan tentu kami bangga karena Jokowi membangun infrastruktur yang baik untuk Indonesia. Tetapi hari ini kami menyayangkan ketika pembangunan infrastruktur itu ternodai oleh langkah-langkah seorang Jokowi yang menunjukkan dukungan terhadap bagaimana pelanggaran konstitusi soal keputusan MK, bagaimana demokrasi tiba-tiba dicederai dengan cara pemihakan secara sepihak, walaupun beliau berargumen bahwa itu sesuai dengan aturan. Di balik semua aturan harus ada kebangsaan yang itulah yang sebenarnya kami sampaikan, sehingga ini para pendukung Jokowi kecewa dengan apa yang dilakukan orang pemimpin, bahkan dan kita dukung masalah perubahan signifikan presiden ini kegagalan sebuah atiran tentu juga mengurangi dukungan itu besar di periode pertama dan baik masyarakat nasional. Ingin katakan kasih terbaik seorang Presiden Jokowi adalah mengawal kualitas demokrasi. Legasi terbaik dari seorang Jokowi pas akhiri jabatannya di akan datang itu merasa gembira dengan presiden tanpa ada kekuasaan, tanpa ada sistem yang diarahkan, tanpa ada intimidasi yang ditiupkan, dan masyarakat akan senang mengenang Jokowi sebagai bapak infrastruktur Indonesia yang terbaik tanpa merusak demokrasi. Ya, sebelum saya ke Kang Awi, di studio sudah hadir analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad. Pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Radi. Ini udah kehujanan ya, pagi-pagi macet nih kayaknya. Ya, belakang tadi itu. Oke, saya akan minta analisisnya dulu nih dari Mas Nyarwi. Pertemuan Presiden Jokowi kemarin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa yang Anda maknai dari pertemuan ini? Ya, yang pertama jelas pertemuan itu pengen memperkuat ya dugaan saya dukungan dari partai-partai ya pendukung 02. Kita tahu Demokrat menjadi bagian dari pengusung Prabowo Gibran ya. Dan saya kira ini rangkaian juga dari pertemuan-pertemuan dengan ketua-ketua umum partai yang lain ya. Sebelumnya juga ada Pak Airlangga gitu ya, dan saya kira juga beberapa ketua umum partai yang lain yang mungkin tidak terpublikasikan ya oleh media. Tetapi kenapa yang menarik adalah dilakukan pertemuan itu, dugaan saya ini kan menjelang detik-detik pemilu 14 Februari nanti ya. Dan kita tahu ya Bung Radi ya, ada misalnya dalam studi perilaku pemilih itu ada namanya split ticket voting ya. Jadi biasa itu pemilih memilih partai tapi tidak sepenuhnya gitu ya akan memilih pasangan capres cawapres 100%. Jarang yang sampai 100%. Ya, ada yang mungkin sampai 80 untuk partai-partai yang partai ID-nya bagus gitu, tapi ada juga yang rata-rata 65 bahkan 50 ya. Di beberapa data survei itu terpotret saya lihat. Nah, saya kira dengan beberapa tadi misalnya Mas Dowi ya yang menyampaikan meragukan ya, misalnya bahwa data-data survei mengatakan ada berapa diantaranya 50% ke atas gitu ya. Nah ini kan mengindikasikan kalau kita lihat dukungan dari partai-partai pendukung Pak Jokowi itu kan besar sekali. Tetapi kan tidak sampai untuk konteks data survei yang mungkin dari lembaga-lembaga kredibel itu lebih dari 50% ya. Paling ya ada misalnya 46, 48 seperti itulah kira-kira. Bahkan ada yang bilang di bawahnya misalnya begitu. Nah ini yang mengindikasikan saya kira dukungan pada partai-partai itu nggak linier. Ya dengan dukungan pada pasangan capres-cawapres, dan sekali lagi kita juga ditunjukkan di beberapa data misalnya
untuk swing voter ya, misalnya untuk konteks pilpres itu masih mungkin sekitar 15-an%. Ya, untuk undecided voter pun juga bisa sekitar mungkin 6-8%. Artinya apa? Kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk mengepus, walaupun kemudian orang bertanya, ini sebenarnya yang nyapres siapa gitu ya. Tetapi apapun itu tadi misalnya Kang Maman, Kiai Maman juga menjelaskan bahwa berharap bahwa legasi Pak Jokowi itu ya demokrasi itu yang bagus seperti itu gitu ya. Tetapi tadi itu ya ini kan saya kira juga bagian dari upaya mungkin ya ada argumen-argumen lah ya dari pihak istana yang mungkin mempertimbangkan bahwa ada semacam ya pertimbangan-pertimbangan untuk konsolidasi ketemu tokoh-tokoh partai untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Tapi kan dugaan-dugaan kritis dari termasuk para tim 01 maupun tim 02 kemudian kan bisa aja berpikir masa sih hanya ngobrolin soal itu kan gitu. Nah ini yang kemudian saya kira wajar akan menjadi pembicaraan publik, Bung Radi. Sekarang kita akan gali bocorannya nih dari juru bicara TKN Prabowo Gibran yang juga dari Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra. Pagi Bang Zaki. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas, Bang? Oke. Nah, kita minta bocorannya nih, apa yang diobrolin? Benar gak Presiden Jokowi ini memastikan bahwa partai-partai ini, ayo dong, kita buat satu putaran aja gitu? Ya, pertama begini ya, pertemuan kemarin berlangsung ya hangat dan ramah ya. Memang pagi hari itu Mas Ahaye dan Pak Jokowi bersepeda bareng keliling-keliling ya, mengelilingi ruas-ruas jalan sekitar alun-alun. Nah, di saat bersepeda pun kan juga sudah ada rekamannya, maka berbincanglah masalah-masalah ya keseharian yang dengan santai. Hanya memang ketika di ujung ya, ketika selesai bersepeda ada diskusi-diskusi yang lebih serius gitu. Salah satunya tentu menyoroti mengenai pemilu hari ini gitu. Dalam konteks apa ya, Pak Jokowi sebagai presiden, kami ya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Bagaimana kita ingin misalnya pemilu ini bisa berjalan dengan damai, pemilu ini bisa berjalan dengan aman, dan juga pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis. Kan ada aja nih pihak-pihak yang kayaknya ya mungkin kalau Kang Maman atau Mas Awi sih nggak begitu gitu. Ya Mas Awi nggak begitu gitu, ya kan? Tetapi mungkin ada nih unsur-unsur pendukungnya kemudian atau relawan mungkin atau simpatisan yang berada di luar tim kampanye yang kemudian berupaya bolak-balik mendegradasi misalnya kan terkait dengan kualitas pemilu satu. Lalu misalnya bagaimana berupaya dalam konteks bahwa kesuksesan kita ingin pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan damai, tapi dibuat seakan-akan ada potensi chaos dan sibuk memunculkan yang namanya ketakutan demi ketakutan gitu. Ya pada saat perbincangan kemarin ya Mas Ahaye juga menyampaikan kalau Demokrat kita dengan seluruh elemennya melihat bahwa kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Bawaslu ya kan setahu kami distribusi surat-suara saja udah hampir final ya, udah hampir tuntas bahkan sudah dilipat katanya apa yang kami dengar gitu ya, kerja-kerja KPU dan Bawaslu menuju hari H ini juga sudah optimal sebenarnya kami lihat, dan kita semua elemen inginnya bagaimana pemilu ini bisa sukses. Ini kan wajah Indonesia, kan begitu. Ini kan wajah kedaulatan rakyat ini. Nah ini yang kita sama-sama ingin jaga betul. Nah dalam perbincangan itu ya kalau misalnya bicara mengenai posisi kami sebagai Kim atau Koalisi Indonesia Maju, itu kan bisa saja gitu, bisa saja publik mengartikan itu. Tetapi beliau lebih banyak kapasitasnya sebagai presiden, lalu kami dalam kapasitasnya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Hanya memang kalau tadi saya dengar sebentar mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya dalam konteks pemilu hari ini, kami sih masih merasa beliau tidak ada melakukan upaya-upaya yang extraordinary ya atau yang extrajudicial atau di luar kemenangan beliau ya. Dan kami sendiri dari TKN ya, kalau misalnya tadi kan saya sebagai misalnya juga Demokrat gitu ya, yang dengar langsung ya yang disampaikan oleh Mas Ahaye ketika selesai pertemuan itu, beliau menyampaikan gitu ya bahwa bagaimanapun ya Pak Jokowi ini harapannya bagaimana Mas Ahaye kan termasuk generasi baru nih ke depannya gitu yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi beliau ada keinginan agar apa yang sudah baik selama ini jadi Pak Jokowi, Pak Presiden sebelumnya itu bisa dilanjutkan, dan bagaimana generasi muda seperti Mas Ahaye dan juga pemimpin muda lainnya itu bisa benar-benar bisa melakukan akselerasi terhadap apa yang sudah terjadi. Dan kalaupun ada yang masih kurang pernah sempurna itu bagaimana ya dimaksimalkan ke depan. Nah, kalau kita bicara tadi saya dengar 1 putaran 2 putaran ya
kan begini nih, kalau kita bicara mengenai soliditas partai juga nih kan, sebenarnya kalau kami lihat soliditas partai di Kim itu angkanya kan hampir kira-kira kan 44% ya, setahu kami kalau digabungkan semua partai pendukung yang di parlemen, dan hari ini dukungan kepada Pak Prabowo itu mencapai ya seputar antara 44 sampai 48% yang kami tahu gitu. Ya adalah beberapa ya yang sedikit yang sudah mencapai 50% lebih. Tapi kan rata-rata yang kami lihat itu 44 sampai 48%, dan itu sejalan ini dengan total suara partai pendukung Pak Prabowo ini di parlemen. Jadi kalau kami melihat sebenarnya bicara mengenai soliditas, hari ini soliditas partai pendukung Pak Prabowo ini sebenarnya sudah optimal ini. Nah, sekarang yang lagi kita optimalkan adalah bagaimana peran mesin partai ini bisa kemudian merekrut ya masyarakat ya yang di luar yang saat ini sudah kami rekrut. Karena masih ada, kalau kami ngitung ya, mungkin tadi beredar dengan Mas Nyarwi tadi katanya belasan persen or something gitu. Kalau di data kami sendiri udah di bawah 10% sebenarnya nih. Yang tinggal yang kita perebutkan gitu. Baik, Mas Awi, saya ke Mas Awi nih. Kalau tadi saya tanyakan ke Kiai Maman, ke Kang Maman, bahwa banyak juga partai politik pendukung Prabowo Gibran yang berharap punya insentif elektoral jika Presiden Joko Widodo ini menunjukkan keberpihakannya kepada 02 begitu ya, pasangan 02. Nah, kalau Anda melihat saat ini kondisi realnya menurut Anda yang objektif begitu kira-kira, Presiden Joko Widodo pengaruhnya masih cukup besar atau tidak? Sebagai partai politik, P3 juga pernah mengusung Jokowi dalam dua periode pada pemilu sebelumnya, Mas Awi. Kita terbiasa menggunakan angka-angka statistik yang berdasarkan dari temuan di masyarakat ya. Memang approval ratingnya dari Pak Jokowi itu masih cukup tinggi sebagai presiden. Dan follower Jokowi itu masih tetap loyal ketika Jokowi yang maju. Tapi hari ini tidak ada nama Joko Widodo di kertas suara. Tapi kan ada nama Gibran. Itulah yang kemudian menjadi jawaban kenapa target satu putaran itu dalam berbagai survei kan tidak survei kredibel kan masih di bawah 47. Kenapa? Karena di kertas suara itu nama Joko Widodo tidak ada. Yang ada Prabowo dan Gibran, Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Mahfud. Nah, masyarakat itu masih mayoritas, pemilih kita itu tidak paham melek politik. Ketika dia mencari nama Joko Widodo tidak ada, itu juga tergambar dari lembaga survei. Orang yang di-endorse oleh Jokowi itu juga tidak signifikan. Mengikuti arahan politik Jokowi itu juga tidak signifikan. Kecuali Pak Jokowinya maju sendiri. Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kemudian Pak Jokowi, karena anaknya juga sedang maju, bagaimana asosiasi publik terhadap Jokowi ini juga bisa terwakili misalkan di Prabowo Gibran, taruhlah karena ada anaknya Pak Jokowi di situ. Tetapi itu tidak cukup bagi masyarakat, karena yang maju bukan Jokowi. Yang diharapkan masyarakat adalah siapa pemimpin yang memiliki tipikal keberlanjutan dari Presiden Jokowi, perbaikan, dan juga langkah-langkahnya ya sama ketika memimpin. Maka kemudian kita munculkan, kita melepaskan dari embel-embel apapun, maka kita menginginkan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden rakyat. Karena kita ini berkoalisi dengan rakyat. Kalau persoalan kemudian ada keinginan dari partai-partai 02 ingin mengasosiasikan Presiden Jokowi, misalkan sosok Jokowi terhadap dukungan mereka, ya hal yang wajar saja gitu kan. Karena kami tidak pernah punya pengalaman mengusung Gibran. Dulu 2014 P3 pengalaman mengusung Prabowo. 2019 punya pengalaman mengusung Joko Widodo. Itu berbeda sekali pendekatan politik di lapangan. Jadi termasuk juga hari ini yang mana Pak Jokowi kita harapkan menjadi sosok presiden yang memiliki legasi. Kalau tadi Pak Kang Maman nyebut Pak Jokowi itu sudah dikenal dengan Bapak infrastruktur. Tidak cukup itu. Kita juga menginginkan bagaimana Pak Jokowi itu menjadi Bapak infrastruktur demokrasi dan infrastruktur politik yang dikenang oleh masyarakat. Tidak terkontaminasi oleh keinginan atas dorongan pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan kelembagaan kepresidenan. Itu yang kita waspadai, yang kita antisipasi itu. Contoh, indikasi itu sudah ada misalkan.
pemberian bantuan sosial dilakukan di awal tahun itu sah-sah saja karena itu sudah disahkan oleh APBN. Ada salah satu ketum partai itu menyebutkan ke masyarakat ini bantuan dari Pak Jokowi. Itu kan beda Pak, ini bantuan negara kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya kabarnya ini Kementerian Sosial tidak lagi terlalu dilibatkan. Database-nya yang dipakai oleh kementerian yang lain misalkan. Ini kan sesuatu yang patut kita kritisi. Jangan sampai ada presiden dalam setiap 5 tahunan hal seperti ini terulang. Nah, itulah yang kemudian ingin kita jaga koridor demokrasi kita, koridor politik kita, tidak memanfaatkan institusi kepresidenan dan turunannya untuk kepentingan politik praktis. Tapi sekali lagi seorang individu, Pak Jokowi, tapi kemudian akan menilai sekali lagi dilihat adalah siapa yang menjadi yang mirip dengan Oke, nanti setelah dari pembicaraan ini, apakah Presiden Jokowi partai politik ini memastikan satu kenapa